Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Frizila Putri Helmi dari kelas 1 DMBS Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 205211157. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan perekonomian dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar yang berdasar dari Al-Quran dan Hadis. Berikutnya yaitu tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi makro dan mikro. Pengertian ekonomi mikro yaitu merupakan bagian dari ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan ruang lingkup. Perilaku konsumen seperti teori perilaku konsumen, teori konsumsi, permintaan seorang konsumen. Perilaku produsen seperti teori perilaku produsen, penawaran seorang produsen, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, laba, dan permintaan akan input produksi. Yang ketiga yaitu perilaku perdagangan seperti teori perilaku uang bank dan penciptaan uang, kebijakan moneter dan uang yang beredar, pasar uang dan pasar tenaga kerja, teori inflasi, perdagangan luar negeri, nilai valuta asing, dan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Contoh, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, Yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Aspek-aspek yang menganalisis tentang ekonomi makro yaitu pendapatan total, produksi total, kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan luar negeri, inflasi, pertumbuhan, serta pembangunan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro yang pertama yaitu perhitungan pendapatan nasional dan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu keseimbangan pendapatan nasional dalam contoh ekonomi makro yaitu
yaitu tentang uang bank dan penciptaan uang, kebijakan moneter dan uang yang beredar. Yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam yaitu yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan atau yang dinamakan israf. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Sementara itu barang komplementer yaitu barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang keempat yaitu ekspektasi atau harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Maslahat. Yang keenam, maslahat. Maslahat merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang karena maksimasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat Islam di dunia dan di akhirat. Hukum permintaan. Jika barang naik, permintaan turun, dan jika barang turun, permintaan naik. Bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa semakin rendah harga, maka semakin banyak barang yang diminta. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam yaitu yang pertama, harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Teknologi produksi, dengan teknologi maka efisiensi dan optimalisasi akan tercipta, sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan masa depan. Yang keempat, jumlah penjual atau produsen. Pasukan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan bertambah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. Yang kelima yaitu maslahat. Seperti halnya permintaan maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Hukum penawaran. Jika harga barang naik, penawaran naik, dan jika harga barang turun, penawaran turun. Bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan oleh masing-masing tingkat harga. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke atas dan menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah lebih banyak lagi. Yang keempat, tentang
Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam sering dikaitkan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara, seperti kebijakan pajak dan subsidi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Faridi memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang keempat, memperbaiki moralitas dan upaya ekonomi masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, zakat mal. Zakat mal. Fungsi zakat mal yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial, dalam bahasa Inggris social safety net. Maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. Yang kedua, penerimaan pajak. Kebutuhan negara dalam hal ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau untuk memperlancar perdagangan seperti pajak perdagangan atau pajak impor atau yang disebut usur. Yang ketiga yaitu pemasukan pemerintahan lainnya. Contoh pemasukan pemerintah lainnya seperti penghasilan dari aset negara dalam tanda kurung fai dan ghanimah, sebagai sumbangan masyarakat dalam kurung nawaib, harta yang tidak ada pewarisnya, dan denda disebut kafarat. Dan yang keempat yaitu penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, dan wakaf. Yang kelima, kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan swasta dalam menyelenggarakan peran negara melalui pembiayaan dengan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah oleh negara. Instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. GWM biasa dinamakan juga Statutory Reserve Requirement, adalah simpanan minimum bank-bank komersial dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Yang kedua, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau yang dinamakan sertifikat IMA. Instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam melakukan transaksi antar bank untuk mengelola likuiditas mereka. Yang ketiga, sertifikat bank syariah atau yang disebut juga SBIS dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dan yang terakhir, surat berharga syariah. Surat berharga syariah atau dari negara atau suku negara yang sama disebut SBSN. SBSN merupakan obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah,
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.